Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidir SE MAP, jabatan Kabak Umum pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, adalah salah satu peserta pendidikan pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan ke-6 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Dengan ini mengajukan aksi perubahan dengan judul Optimalisasi Data Umum Berbasis Digital. Laporan aksi perubahan yaitu implementasi aksi perubahan. Pertama adalah deskripsi proses kepemimpinan, yaitu dengan melakukan konsultasi dengan mentor. Pada tahap ini persiapan diawali dengan reformer mengkomunikasikan secara lisan tentang aksi perubahan kepada mentor. Kegiatan ini menyampaikan secara keseluruhan tahap-tahap berdasarkan milestone yang direncanakan dan dilaksanakan sekaligus untuk meminta dukungan pelaksanaan aksi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Haji Muhammad Pandi SH MAP, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mendukung aksi perubahan Saudara Aidir SE MAP peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 6 tahun 2023 di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan judul Optimalisasi Data Umum Berbasis Digital pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Semoga aksi perubahan tersebut dapat memberi manfaat dan kemudahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya adalah pembentukan tim efektif. Pembentukan tim efektif dilakukan dengan cara melaksanakan rapat koordinasi dengan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi, mengarahkan tim untuk melakukan kegiatan dalam aksi perubahan. Melakukan aksi perubahannya diantara lain adalah menentukan tujuan dan ruang lingkup kepada tim dengan jelas agar semua anggota memiliki pemahaman yang sama. Kedua, pemilihan anggota tim berdasarkan keahlian, pengalaman, dan kemampuan yang relevan dengan tujuan. Selanjutnya adalah kerjasama tim dilakukan untuk mencapai tujuan perubahan yang telah ditetapkan dengan melakukan komunikasi terbuka dan jelas kepada tim dan meningkatkan kolaborasi. Peran dan tanggung jawab masing-masing anggota agar ada kejelasan dalam pelaksanaan tugas. Pembuatan jadwal kerja dengan batas waktu yang jelas untuk setiap tahapan. Pengembangan keterampilan anggota tim. Terakhir adalah dapat meningkatkan kinerja layanan publik dan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah koordinasi dengan stakeholder, yaitu koordinasi dengan stakeholder meminta dukungan aksi perubahan yang dilakukan pada perangkat daerah. Pertama disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Dr. Haji Suryansa MAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Haji Suryansa MAP, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, mendukung penuh aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Aidir SE dengan judul Optimalisasi Data Umum Berbasis Digital pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Semoga melalui aksi perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan melalui progres administrasi data umum berbasis digital yang handal, efektif, dan efisien. Selamat dan sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam tangguh, kaltara di hati. Kepala BKD, dukungan disampaikan oleh
Amriampa selaku PLT Kepala BKD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Amriampa, PLT Kepala BKD Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi dan mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Hadir SMAP, yaitu optimalisasi data umum berbasis digital pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Semoga terobosan inovasi ini mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas proses administrasi data umum, khususnya data kepegawaian yang handal, efektif, dan efisien. Sekian dan terima kasih. Salam tangguh, antara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian oleh Bapak Ilham Jain, SOSM PH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Jain, Kepala Dinas DKISP Provinsi Kaltara, mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Aidir SMAP, yaitu optimalisasi data umum berbasis digital pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Semoga terobosan inovasi ini mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas proses administrasi data umum yang handal, efektif, dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kaltara di hati. Selanjutnya adalah dukungan oleh Ketua Dewan, Bapak Albertus Stefanus Marianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Albertus Stefanus Marianus, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, mengapresiasi dan mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Aidir SMAP, yaitu optimalisasi data umum berbasis digital pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Semoga terobosan inovasi ini mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas proses administrasi data umum yang handal, efektif, dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kaltara di hati. Kedua adalah Wakil Ketua 1, yaitu Bapak Andi Hamja. Yang ketiga adalah Wakil Ketua 2 oleh Bapak Andi Akbar SEMM. Dan terakhir adalah salah satu anggota DPR, yaitu Bapak Mudain ST. Berikut adalah hasil kepemimpinan aksi perubahan optimalisasi data berbasis digital sebagai berikut. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Kepemimpinan yang mempromosikan keahlian dan penggunaan teknologi dalam pengolahan data dapat meningkatkan efisiensi operasional. Proses administrasi dapat dipercepat, mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas rutin. Inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital, kepemimpinan ASN dapat mendorong inovasi dalam penyediaan layanan publik. Penggunaan data secara cerdas dapat memungkinkan pengembangan solusi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keamanan data, kepemimpinan yang memprioritaskan keamanan data dalam pengolahan digital dapat melindungi informasi sensitif dari ancaman keamanan. Langkah-langkah seperti pengembangan sistem informasi, e-government, dan penerapan teknologi berbasis data menjadi fokus untuk meningkatkan pelayanan publik. Tujuannya adalah mempercepat proses administratif, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan memastikan informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sedangkan terkait dengan publikasi, lebih pada proses meliris dan mempublikasikan informasi atau karya dalam bentuk tertulis atau elektronik. Terakhir adalah melakukan promosi untuk meningkatkan jangkauan informasi dengan menggunakan media sosial. Kolaborasi dengan pihak lain untuk meningkatkan visibilitas. Deskripsi keberlanjutan aksi perubahan adalah optimalisasi data umum berbasis digital. Reformer melakukan dan menyampaikan untuk keberlanjutan aksi perubahan sebagai berikut. Komitmen pemimpin keberlanjutan merupakan perubahan seringkali tergantung pada komitmen dan dukungan dari pemimpin tingkat atas. Kepemimpinan harus
terus mendorong perubahan, memberikan sumber daya yang diperlukan, dan menunjukkan dedikasi terhadap tujuan perubahan. Yang kedua adalah integrasi dengan budaya organisasi. Perubahan yang keberlanjutan harus diintegrasikan ke dalam budaya organisasi. Ini mencakup memastikan bahwa nilai-nilai dan norma baru sesuai dengan nilai inti yang sudah ada, atau bahwa perubahan dapat diterima oleh anggota organisasi. Komunikasi terbuka dan jelas. Yang terakhir adalah fleksibilitas dan kemampuan adaptasi. Selanjutnya adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi tim dan potensi diri. Pelaksanaan pengembangan kompetensi tim melibatkan sejumlah langkah dan strategi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kerjasama anggota tim. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengembangan kompetensi tim sebagai berikut. 1 adalah identifikasi kebutuhan kompetensi. Lakukan analisis kebutuhan kompetensi untuk membentukkan keterampilan dan pengetahuan apa yang diperlukan oleh tim. Ini dapat melibatkan peninjauan kinerja saat ini, perbincangan dengan anggota tim, dan evaluasi perencanaan strategi organisasi. Yang kedua adalah tujuan pengembangan yang jelas. Tetapkan tujuan pengembangan yang spesifik dan terukur. Misalnya mungkin ada kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, atau keterampilan kepemimpinan dalam tim. Ketiga adalah penyusunan rencana pengembangan berdasarkan analisis kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan. Susunan rencana pengembangan yang mencakup kegiatan, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan. Rencana ini harus mencakup pelatihan formal, pengalaman kerja, dan pembelajaran mandiri. Pelatihan workshop sangat dibutuhkan dalam aksi perubahan. Sediakan pelatihan untuk formal, workshop untuk membantu anggota tim pengembangan keterampilan tertentu. Ini bisa melibatkan pelatihan internal ataupun eksternal dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tim. Monitoring dan pembimbingan. Penetapkan program monitoring atau pembimbingan di antara anggota tim dapat membantu dalam transfer pengetahuan dan keterampilan. Yang keenam adalah proyek kolaboratif. Sertakan proyek atau tugas kolaboratif yang memungkinkan anggota tim mengaplikasikan keterampilan yang baru diperoleh dalam konteks pekerjaan mereka. Proyek ini dapat berfungsi sebagai uji coba praktis dan memperkuat pembelajaran. Yang terakhir adalah budaya pembelajaran. Membangun budaya pembelajaran terkait dengan budaya kerja di mana pembelajaran dan pengembangan menjadi bagian integral dan lingkungan kerja. Dorongan anggota tim untuk terus-menerus mencapai kesepakatan dan kesempatan untuk meningkatkan diri. Demikianlah laporan aksi perubahan yang disampaikan. Semoga dapat memberikan dampak manfaat melalui digitalisasi yang handal, efektif, dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati.